Cerita diawali dengan menunjukkan pasukan misterius yang melakukan pembantaian terhadap semua anggota klan yang memiliki peta rahasia yang terbuat dari tembaga. Peta tembaga itu diketahui berisi jalan rahasia menuju sebuah harta karun yang sudah dicari oleh banyak orang. Setelah pembantaian terjadi, salah satu anak laki-laki ditemukan masih selamat oleh seorang master bernama Gui Chao, yang kemudian membawanya ke lembah hantu, di mana menjadi tempat tinggal para pasukan pembunuh terhebat atau assassin. Anak laki-laki itu adalah Jun Yuan yang akan diasuh dan dilatih oleh seorang master assassin untuk dijadikan penerus kelompok pembunuh generasi ke-12. Beberapa tahun kemudian, saat Jun Yuan sudah mulai dewasa, sebuah pasukan asing tiba-tiba menyerang kelompok assassin di lembah hantu. Jun Yuan pun turun tangan untuk melindungi lembah hantu dari serangan tersebut. Namun dalam aksinya itu, Jun Yuan kehilangan salah satu lengannya serta pacarnya yang sangat ia cintai. Setelah kekacauan itu, pemimpin kelompok assassin yang dijuluki Golden Mask memberi Jun Yuan sebuah lengan besi yang bernama Blue Asura. Lengan Blue Asura ini dilengkapi dengan beberapa senjata mematikan yang bisa digunakan untuk membunuh musuh dalam sekejap. Sejak kejadian itu, Jun Yuan berubah menjadi pembunuh yang tak terkalahkan dan mendapat julukan sebagai Blue Asura. Scene lalu beralih ke wilayah Kekaisaran Es Mulberry, di mana para menteri kerajaan berkumpul di hadapan Kaisar Caiseng untuk membahas peta harta karun tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gu Sige di wilayah perbatasan. Adik Kaisar yang bernama Pangeran Rui pun menghasut Kaisar agar menyerang wilayah Gu Sige dan merebut peta tersebut. Namun seorang jenderal yang memimpin pasukan kekaisaran yaitu Zhao Chang menolak rencana tersebut dan menyarankan agar mereka menggunakan strategi diplomasi. Hal itu dikarenakan Gubernur Gu Sige terkenal dengan kerakusannya dan sangat korup. Jadi ia lebih menyarankan agar menyuap gubernur untuk mendapatkan peta tersebut, dan alhasil Kaisar Caiseng pun memerintahkan Zhao Chang untuk menemui Gu Sige. Di sisi lain, Kaisar Mengsu yang memimpin wilayah Pagoda Selatan tiba di kerajaannya setelah melakukan perjalanan dari wilayah lain. Ia lalu segera menemui permaisuri tercintanya yaitu Ratu Flower. Ratu Flower yang biasa gibah dengan tetangganya, ia pun memberitahu Kaisar Mengsu tentang berita peta tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gu Sige. Bahkan Ratu Flower juga tahu tentang Kaisar Caiseng yang mengirim Jenderal Cao Sang untuk pergi menemui si gubernur. Meskipun begitu, Ratu Flower meyakinkan Kaisar Mengsu kalau ia pasti bisa melawan siapapun yang memiliki peta itu dan merebut peta tersebut. Keesokan harinya, Pangeran Rui diam-diam datang ke lembah hantu untuk menemui Golden Mask. Ternyata tujuan kedatangannya itu meminta bantuan pasukan Golden Mask agar merebut peta dari tangan Gubernur Gu Sige dan membunuh Jenderal Cao Sang. Setelah pertemuan itu, Golden Mask pun pergi menemui Master Gui Chao untuk membahas berita tersebut. Sang Master mengajukan diri untuk merebut peta itu sendirian, tapi Golden Mask mengatakan kalau ia akan mengirim pembunuh lain untuk misi tersebut. Si Golden Mask juga meminta Master Gui Chao untuk mengawasi Jun Yuan agar tak terlibat dalam masalah ini. Karena seperti yang kita ketahui, gara-gara peta itu, semua keluarga Jun Yuan mati terbunuh. Di malam berikutnya saat festival diadakan, Jun Yuan pergi menemui Master Gui Chao di tengah-tengah kota. Ia lalu mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang masalah peta tembaga itu. Jadi Jun Yuan meminta agar ia saja yang merebut peta tersebut, karena ia ingin menyelidiki siapa saja orang-orang yang membunuh keluarganya. Tapi sayangnya Master Gui Chao menolak permintaannya itu, karena Golden Mask sudah mengirim pembunuh lain bernama Ghost of Mountain untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian keesokan harinya, Jun Yuan nekat pergi ke perbatasan untuk menyaksikan pertemuan Jenderal Zhao Chang dan Gubernur Gu Sige. Keduanya lalu melakukan negosiasi di mana Jenderal Zhao Chang menawarkan Gu Sige 100 emas batangan sebagai ganti peta tersebut. Namun Gu Sige langsung menolaknya karena ia tahu kalau saat ini banyak pihak yang ingin mendapatkan peta ini dan bersedia untuk menawar dengan harga yang jauh lebih besar.
Upacara sambutan pun diadakan untuk menyambut Zhao Chang, namun di tengah-tengah pertunjukan, beberapa penari tiba-tiba menyerang Gu Shige serta Zhao Chang, dan ternyata para penari itu merupakan kelompok assassin Ghost of Mountain yang sedang menyamar untuk merebut peta tembaga. Pertempuran antara assassin dan pasukan Gu Shige berlangsung sangat sengit sehingga menciptakan kekacauan besar di istana Gu Shige. Jun Yuan yang sedang memantau pun memutuskan untuk bergabung dan melawan Zhao Chang. Lalu saat Jun Yuan hampir mengalahkan Zhao Chang, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang dijuluki Empat Satria Wilayah Barat. Jun Yuan pun terpaksa melarikan diri dari serangan empat kesatria itu. Tapi sebelum itu, Jun Yuan berhasil mengambil manik hitam misterius dari jubah Zhao Chang. Setelah peperangan itu, Gu Shige merasa lega karena petanya masih ada dalam keadaan utuh. Ia pun kemudian mengundang beberapa wanita ke kamarnya untuk bermain Uno. Namun, tanpa disadari wanita-wanita itu merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuhnya. Wanita itu pun membunuh Gu Shige yang menggunakan jarum beracun dan mengambil peta harta karunnya. Tapi, tak lama kemudian Jun Yuan muncul di kamar Gu Shige dan menyuruh wanita itu agar menunjukkan identitas aslinya. Mendengar hal tersebut, wanita itu pun melepaskan topengnya dan menunjukkan identitas aslinya yang bernama Ginseng. Jun Yuan pun memintanya agar menyerahkan petanya mengingat mereka berdua sama-sama berasal dari lembah hantu. Tapi setelah Jun Yuan menerima petanya, mereka tiba-tiba mendengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata ulah Wijats yang berhasil membunuh semua penjaga istana. Wijats ini juga berasal dari lembah hantu. Ia lalu mengingatkan Jun Yuan agar menyerahkan peta itu dan kembali ke lembah hantu bersamanya. Tapi Jun Yuan menolak menyerahkan peta itu dan memilih untuk melarikan diri bersama Ginseng. Tak lama setelah keduanya pergi, beberapa pasukan kerajaan tiba-tiba muncul untuk menangkap Wijats karena berpikir kalau ialah yang membunuh Gu Shige. Sementara itu, saat di tengah jalan, Jun Yuan bertemu Master Gui Chao yang ditugaskan Golden Mask untuk membunuh Jun Yuan karena sudah berkhianat. Meskipun begitu, sang Master lebih memilih membiarkan Jun Yuan tetap selamat, dan agar Golden Mask tidak curiga, Master Gui Chao sengaja menyerang Jun Yuan dengan beberapa serangan dan membiarkan Jun Yuan menyerangnya sehingga meninggalkan beberapa luka. Ia lalu menyuruh Jun Yuan agar segera berlari sebelum Golden Mask menemukannya. Di tengah malam saat Jun Yuan dan Ginseng sedang beristirahat di sebuah bar, ia membuka kotak pesan milik Ginseng yang berisi tentang tugas Ginseng untuk merebut peta dari Gu Shige dan membawanya ke pavilion 8 dewa. Di keesokan harinya, Jun Yuan pun melanjutkan perjalanannya sendirian karena ia penasaran dengan apa yang ditulis di kotak pesan Ginseng. Ia pun memutuskan pergi ke pavilion 8 dewa. Di sana, ia lalu bertemu dengan Pangeran Rui dan mengaku sebagai pembawa pesan yang dikirim oleh Golden Mask. Jun Yuan juga memberitahu Pangeran Rui kalau ada dua pihak yang menginginkan peta harta karun itu, yaitu Pangeran Kaisar Caiseng serta Zhao Chang dari timur dan Kaisar Mengsu serta Ratu Flor dari Pagoda Selatan. Tapi meskipun dua daerah itu bersaing satu sama lain, Jun menyadari kalau orang yang paling ingin membunuh Zhao Chang adalah Pangeran Rui. Hal itu dikarenakan Kaisar Caiseng tak pernah mempertimbangkan usulan maupun keberadaan Pangeran Rui dan lebih mempercayai Zhao Chang sebagai kaki tangannya. Oleh karena itu, Pangeran Rui sangat ingin menyingkirkan Zhao Chang. Lalu sebelum Jun menyerahkan petanya ke Pangeran Rui, ia meminta agar Pangeran Rui memberitahu siapa yang mengirim 4 kesatria untuk membunuhnya. Namun Pangeran Rui menolak membagi informasi tersebut dan malah mengancam Jun Yuan dengan menunjukkan Ginseng yang berhasil mereka tangkap. Dan saat mereka mencoba melukai Ginseng, tiba-tiba seorang assassin muncul dan menyerang seluruh pasukan kerajaan termasuk Pangeran Rui. Ternyata orang itu adalah Blackjack. Blackjack lalu memberi Jun Yuan pilihan untuk ikut dengannya kembali ke lembah hantu atau saling bertarung sampai mereka mati. Tapi di tengah percakapan itu, Ratu Flor muncul bersama ribuan pasukannya untuk mengepung Jun Yuan dan merebut petanya.
Dalam situasi seperti inilah Black Jet dan Jun Yuan memutuskan untuk bergabung melawan pasukan Ratu Floor. Namun di waktu yang sama, ratusan anak panah menuju mereka sehingga memaksa Jun Yuan serta yang lainnya untuk bersembunyi. Karena situasi semakin rusuh, Jun Yuan pun meminta Black Jet agar membebaskannya dan menyuruh Black Jet agar pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Jun Yuan juga menyuruh Ginseng agar pergi sedangkan ia kembali melawan pasukan Ratu Floor untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sayangnya saat Ginseng sedang mencoba untuk kabur, pasukan Ratu Floor berhasil menangkapnya dan alhasil Jun Yuan pun terpaksa menyerahkan dirinya ke mereka. Sementara itu, Kaisar Chai Sheng menunjukkan ruang rahasianya ke Zhao Chang, di mana ia menemukan semua dokumen dari para pejabat kerajaan sehingga ia tahu siapa saja yang mengkhianatinya, termasuk Pangeran Rui. Dari dokumen-dokumen itulah Kaisar mengetahui rencana Pangeran Rui yang meminta asasin dari lembah hantu untuk membunuh Zhao Chang. Tapi Kaisar malah mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Zhao Chang agar segera mendapatkan peta tembaganya, atau jika tidak, maka ia akan membunuh seluruh keluarga Zhao Chang. Kita kembali lagi ke Jun Yuan dan Ginseng. Setelah kejadian sebelumnya, keduanya dibawa ke istana Ratu Floor. Ratu Floor kemudian mengungkapkan kalau ia berencana untuk balas dendam kepada seseorang yang menjadi dalang di balik kekacauan di kotanya itu. Ratu Floor juga mengaku kalau ialah orang pertama yang menemukan peta harta karun tembaganya, tapi dia sengaja memberikannya ke Gubernur Gu Shige. Dengan begitu, ia punya kesempatan untuk bertemu Kaisar Chai Sheng di pertemuan yang akan datang. Dalam kesempatan inilah Ratu Floor meminta Jun Yuan untuk membunuh Kaisar Chai Sheng di pertemuan yang diadakan besok malam. Dan sebagai gantinya, Ratu Floor berjanji akan mengungkapkan kebenaran tentang pembantaian yang dialami keluarga Jun Yuan. Singkat cerita, pertemuan pun diadakan. Pertemuan itu dihadiri Kaisar Chai Sheng dan Jenderal Zhao Chang yang mewakili wilayah Timur Murbai, dan pemimpin Pagoda Selatan yang diwakili oleh Kaisar Mengsu serta Ratu Floor. Dalam pertemuan itu, mereka berencana membentuk aliansi dan bekerja sama untuk menemukan harta karun yang tertera di peta tembaga. Awalnya, pertemuan berjalan cukup lancar, tapi situasi tiba-tiba menjadi tegang ketika Jun Yuan mencegah Zhao Chang yang ingin memberikan minuman kepada Kekaisar Mengsu. Bersamaan dengan itu, para asasin muncul dan menyerang kedua kerajaan. Pertempuran sengit antara asasin dan para pasukan kerajaan pun tak bisa dihindarkan lagi. Jun Yuan dan Ginseng juga menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali petanya dari tangan Kaisar Chai Sheng. Di tengah kekacauan itu, salah satu asasin mencoba untuk membunuh Kaisar Mengsu, tapi langsung dihentikan oleh Jun Yuan. Jun Yuan pun menyerang balik asasin itu, tapi langsung berhenti setelah tahu kalau itu adalah Master Chow yang sedang menyamar. Di saat yang sama, Zhao Chang lalu lari ke Kaisar Mengsu dan langsung menusukkan pisau ke dadanya sampai meninggal. Setelah menyaksikan insiden itu, Jun Yuan dan Ginseng pun mulai curiga kalau Zhao Chang dan Ratu Floor punya hubungan di belakang. Setelah kejadian itu, Ginseng segera menyamar sebagai Ratu Floor dan masuk ke kamarnya Zhao Chang, di mana Jun Yuan bersembunyi untuk mencari tahu rahasia mereka. Dan benar saja, tepat setelah Ginseng masuk, Zhao Chang langsung memeluknya sambil mengungkapkan kerinduannya. Akhirnya, kini terungkap kalau hubungan keduanya ternyata sepasang suami istri yang memutuskan berpisah dan menjadi pejabat kerajaan di tempat yang berbeda untuk melancarkan rencana mereka. Selain itu, rahasia besar lainnya juga terungkap kalau peta tembaga yang mereka cari merupakan bagian dari rencana Ratu Floor. Jadi ternyata Ratu Floor sengaja meminta keluarga Jun Yuan agar membuat peta untuk harta karun yang tidak pernah ada. Dan sudah jelas kalau yang membunuh keluarga Jun Yuan adalah Ratu Floor dan Zhao Chang. Tidak tahu pasti alasan keduanya melakukan hal tersebut, tapi Jun Yuan tak sengaja mendengar tentang putri mereka yang disembunyikan.
Jun Yuan pun pergi menemui Kaisar Cai Sheng untuk memberitahu tentang rahasia Zhao Chang, tapi belum sempat ngomong, Zhao Chang tiba-tiba muncul sambil mengarahkan busur panahnya. Zhao Chang lalu mendekati Kaisar Cai Sheng dan langsung menikamnya di dada menggunakan pena. Di saat itulah Jun Yuan menyadari kalau orang yang mengirim 4 kesatria adalah Zhao Chang. Jun Yuan lalu ingat tentang pesan Master Chow agar menemuinya di sebuah teater untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dan langsung menuju ke sana. Di sisi lain, saat Master Chow tiba di teater, ia langsung dihadapkan dengan 4 kesatria yang berniat membunuhnya dan berakhir dengan luka serius. Tak lama setelah itu, Golden Mask muncul menghampiri Master Chow dan hal itu pun membuat si Master sadar kalau orang yang ingin membunuhnya adalah Golden Mask. Si Master lalu mengambil manik-manik milik Golden Mask secara diam-diam sebelum akhirnya Golden Mask membunuhnya. Tak lama kemudian Jun Yuan pun tiba dan melihat masternya sudah terbaring di tanah. Sebelum ia meninggal, si master memberi Jun Yuan manik hitam yang diambil dari kalung Golden Mask dan memintanya untuk menyelidikinya. Setelah kejadian itu, Jun Yuan pun teringat saat pertama kali bergabung di Lembah Hantu, di mana saat itu Golden Mask mengatakan kalau saat bertarung ia tak pernah menggunakan senjatanya, melainkan menggunakan strategi. Dengan begitu, ia bisa mengubah tatanan negara. Di sisi lain, Ratu Flor kini resmi diangkat sebagai pemimpin utama di Kerajaan Pagoda Selatan dan Murbai Timur setelah kematian Kaisar Mengsu dan Kaisar Cai Sheng. Begitu pula dengan Zhao Chang yang akan mewarisi tahta raja setelah berhasil menyatukan dan mengendalikan 2 kerajaan. Dan di saat hari pelantikan, kekacauan di luar istana tiba-tiba terjadi. Kekacauan itu ternyata berasal dari Jun Yuan yang memimpin seluruh pasukan asasin untuk menyerang kerajaan dan membunuh Zhao Chang. Melihat kejadian tersebut, Zhao Chang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Tak hanya itu saja, Zhao Chang juga mencoba membunuh putra mahkota anak dari Kaisar Cai Sheng. Scene lalu memperlihatkan saat Jun Yuan memberitahu seluruh asasin kalau orang di balik Golden Mask adalah Zhao Chang. Hal ini terbukti setelah Jun melihat isi surat dari manik hitam yang diberikan oleh Master Chow. Akhirnya, rencana Zhao Chang untuk membantai seluruh pasukan asasin dan menjadi raja pun terungkap. Dan alhasil kini para asasin berbondong-bondong untuk melakukan perlawanan dan menyerang kerajaan Zhao Chang. Pertempuran antara asasin dan pasukan kerajaan akhirnya berlangsung sangat sengit. Di samping itu, Ratu Flor pergi menemui Zhao Chang dan mengajak untuk melarikan diri. Ratu Flor menyadari kalau rencana mereka mengambil alih 2 kerajaan telah gagal dan akan berakhir sia-sia. Namun Zhao Chang menolak untuk pergi dan tetap memilih memperjuangkan kekuasaannya. Karena Ratu Flor sudah puyeng, ia memutuskan untuk bundir menggunakan sebuah pisau. Tak lama setelah itu, Jun Yuan mendatangi Zhao Chang yang sedang menangisi istrinya. Jun Yuan kemudian mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang identitas Zhao Chang dan Ratu Flor. Tak hanya itu juga, Jun juga tahu tentang rencana keduanya yang ingin menguasai 2 kerajaan dengan mengadu domba Kerajaan Pagoda Selatan dan Kerajaan Murbai Timur yang menggunakan peta harta karun palsu. Lalu setelah Zhao Chang berhasil mendapatkan tahtanya, Zhao Chang berencana membunuh seluruh asasin di Lembah Hantu untuk menutupi jejaknya. Setelah menjelaskan tentang yang sebenarnya, Jun Yuan pun langsung menyerang Zhao Chang sehingga pertempuran di antara keduanya pun dimulai. Setelah pertarungan yang cukup sengit itu, Jun menggunakan peta tembaga di tangannya untuk membutakan mata Zhao Chang dan memotong rantai besi yang menimpa tubuh Zhao Chang. Seketika Zhao Chang pun meninggal setelah terkena tombak besi tepat di dadanya. Setelah pertempuran sengit itu pun, para asasin juga berhasil mengalahkan pasukan kerajaan.
Di keesokan harinya, Jun Yuan membawa Qin Sheng ke sebuah kuil besar di lembah hantu. Jun lalu memberitahu Qin Sheng kalau ia adalah putri dari Ratu Flor dan Zhao Chang yang dulu pernah diserahkan kepada seorang pembantu. Setelah semuanya yang terjadi, Jun Yuan dan Qin Sheng pun memutuskan untuk membangun kembali lembah hantu menjadi tempat yang lebih baik dan bebas dari kebencian, dan film pun selesai. 对。